Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang model-model kurikulum PAUD. Sebelum melanjutkan kegiatan kita dengan menjelaskan tentang model-model kurikulum PAUD, sebelumnya kami akan perkenalkan nama. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Tuga dari semester 3. Perkenalkan, nama saya Skolastika Tunggal, Prodi PG PAUD dari semester 5. Perkenalkan, nama saya Mirici Nabio dari semester 3. Perkenalkan, nama saya Marsila Victoria. Perkenalkan, nama saya Kristalana Panggi. Perkenalkan, nama saya Maria Angela Mola. Perkenalkan, nama saya Walda Trudis Redemptor ini. Perkenalkan, nama saya Kristina Pano. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman untuk menjelaskan materi mengenai model-model kurikulum PAUD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana, dan dibagi menjadi 3 kurikulum, yaitu Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kurikulum High Scope. High Scope merupakan suatu model dengan mengembangkan kemampuan anak menggunakan berbagai macam kegiatan seni dan gerak, kemampuan terhadap objek berdasarkan konsep pendidikan, kemampuan berbicara, dramatisasi, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Dalam penerapan model pembelajaran high school, ada beberapa contoh yang dapat dilakukan pada penerapan PAUD. Yang pertama, waktu menyapa, memberikan transaksi yang harus antara rumah dan sekolah. Guru dapat menyambut anak dengan hangat sehingga ia nyaman berada di sekolah. Yang kedua, waktu kelompok besar, anak-anak dan guru berkumpul untuk berbagi informasi tentang hari atau sesi, bercerita, bermain game, kelompok, menyanyi lagu, menari maupun memainkan alat musik. Yang ketiga, waktu kelompok kecil, anak-anak diberikan kesempatan memilih aktivitas bermain mereka. 4. Merencanakan waktu, anak-anak menunjukkan apa yang ingin mereka lakukan dalam bermain, apa yang dapat mereka gunakan dan dengan siapa mereka dapat bermain. 5. Melaksanakan rencana yang mereka buat. Kemudian guru berinteraksi dengan anak-anak untuk memperluaskan permainan mereka, mendorong pemikiran mereka untuk lebih kreatif lagi, mengembangkan bahasa serta mendukung pemecahan masalah. Yang keenam, waktu merapikan, anak-anak dan guru bekerja sama untuk merapikan alat dan bahan yang telah mereka gunakan, kemudian menunjukkan hasil karyanya. 7. Snack time atau recall time, anak-anak ditawari minuman dan snack sehat sambil melakukan percakapan tentang aktivitas yang telah dilakukan. Yang kedelapan, waktu kelompok besar menyanyikan beberapa lagu penutup dan kemudian bersiap pulang. Itulah contoh langkah pembelajaran yang dapat ayah, bunda, dan sobat PAUD lakukan bersama anak-anak di satuan PAUD. Jangan lupa yang model High Scope, anak adalah pembelajaran aktif yang berhak mendapatkan waktu eksplorasi untuk mencapai perkembangan yang maksimal. 2. Teori belajar Vygotsky. Teori belajar Vygotsky merupakan salah suatu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif, karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaktif sosial, yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah. Penerapan teori Vygotsky dalam dunia pendidikan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka salah satu penerapan teori Vygotsky dalam proses pembelajaran yang menekankan adanya interaksi sosial dapat berupa pembelajaran kooperatif. Pembelajaran akan lebih efektif dengan melibatkan komunitas orang belajar. Kurikulum Waldorf.
Kurikulum Waldorf adalah salah satu alternatif pendidikan anak usia dini yang bisa dipertimbangkan untuk anak. Sistem ini berusaha untuk mengembangkan kapasitas intelektual, emosional, fisik, dan spiritual anak untuk menjadi individu yang mengetahui jalan mereka untuk melayani dunia. Penerapan pada kurikulum Waldorf, anak usia 0-7 tahun belajar melalui proses imitasi. Contohnya anak bisa melihat, mendengar, merasa, dan menyerap segala sesuatu sebagai suatu hal yang baik yang ada di dunia ini. Yang keempat adalah kurikulum kreatif. Kurikulum kreatif berfungsi untuk merangsang pola pikir siswa agar tumbuh rasa ingin tahu dan mencari tahu. Rasa ingin tahu sangat dibutuhkan agar ilmu pengetahuan dapat diserap intisari umumnya. Rasa ingin tahu akan mendorong diri untuk mencari tahu, sehingga sikap siswa di kelas juga menjadi aktif dan tidak pasif. Usia dini merupakan masa yang tepat untuk mengembangkan kreativitas anak. Mengembangkan kreativitas pada anak usia dini adalah melalui bermain. Pada kenyataannya, banyak lembaga PAUD yang belum menyelenggarakan kegiatan bermain kreatif. Kegiatan di lembaga PAUD pada umumnya masih terpaku pada kegiatan duduk, diam, mendengar penjelasan guru, dan menulis. Kondisi tersebut sangat tidak mendukung perkembangan kreativitas anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan kegiatan bermain dalam kurikulum kreatif untuk anak di kelompok bermain. Bukti aksara Semarang. Hasil penelitian menunjukkan